Mohon perhatian bagi romo-romo yang saya bacakan. Mohon ke ruang dahlia. Romo Pius Aprianto Brian. Dari Agats ada Romo Paul Alilyaman Kalkoi dan Romo Marianus Julius Naufmoni dari BPK Tambua. Ke ruang dahlia. Masih antri. Antri lift. Di lift. Lift. Antri menuju surga kayaknya. Tuhan Yesus begitu baik, amin, bagi kita semuanya, amin. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tidak sedetik pun dia meninggalkan kita. Kita ada di tempat ini semuanya karena anugerah Tuhan, amin. Dia selalu ada dalam perjalanan setiap kehidupan kita. Di setiap musim hidup kita dia selalu ada. Maka mari kita bersuka cita dengan gembira. Kita mau mengikuti misa kudus di pagi hari ini. Kita bawa seluruh perjalanan kegiatan kita di hari ini. Tuhan semoga diberkati. Anda diberkati, saya diberkati, pastinya kita semua diberkati, amin. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan. Puji syukur nomor 330. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Misa di pagi hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Franz. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari dengan gembira kita senyum kepada sahabat yang ada di samping kiri, samping kanan. Jangan lupa berikan salam, berikan senyumanmu yang paling manis buat mereka. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu.
Selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Bapak Uskup, para pastor, biarawan-biarawati, dan seluruh umat Allah yang saya kasihi. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua pernah mengalami ketakutan. Ada banyak alasan kita mengalami ketakutan, mulai dari bobot yang paling tinggi, besar, sedang, dan kecil. Mungkin bobot yang kecil adalah untuk kaum bapak, takut akan istri. Mungkin ini bobot yang paling rendah. Tapi memang bobot rendah pun, tapi kualitasnya juga luar biasa ini. Efeknya kepada bapak-bapak itu. Tapi bukan itu yang mau kita renungkan dalam perayaan ini. Kita mau ketakutan-ketakutan kita itu, kalau sudah kita hadapi, kepada siapakah kita akan pergi? Jawabannya adalah kita harus pergi, berjumpa, bertemu dengan saudara kita, yaitu Yesus sendiri. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa, ucapan syukur atas ulang tahun Diana dan Hendro. Mohon rahmat penyertaan Tuhan dalam tahun-tahun selanjutnya. Kemudian ucapan syukur atas ulang tahun untuk Bapak Joseph yang sedang sakit, tadi malam dirawat, dibawa ke rumah sakit. Semoga Tuhan menyentuh Bapak ini dan juga memberkati obat-obatan dan seluruh tenaga medis yang merawatnya. Mengucap syukur atas ulang tahun kelahiran Ibu Melvina Rusli, Ketua BPK Keuskupan Pangkal Pinang. Mohon kesembuhan untuk Saudari Veronica Isti Natasha Rodawaru. Marilah berdoa. Kita menyadari seluruh kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghiasi tubuh kudus gerejamu dengan kesaksian iman para martirmu yang suci. Semoga kemartiran yang memberikan kemuliaan kekal kepada Santo Ignatius dari Antioquia senantiasa menjadi perlindungan bagi kami dalam perjalanan hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan pengantara kami yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya,
maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Demikian juga Daud memuji bahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang-orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Refren, Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Refren, Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Akhirnya dosa-dosaku ungkapan padamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Refren, Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, bersorak gembiralah, hai orang-orang jujur. Refren, Engkaulah persembunyian bagiku, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat dan bergembira. Haleluya, haleluya, haleluya. Akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi, Selamat pagi, Bapak Uskup, para pastor, biarawan, biarawati,
Bapak Ibu yang saya kasihi, Injil yang baru saja kita dengar mau mengingatkan kita. Injil yang baru saja dikumandangkan mau menginformasikan kepada para murid dan tentu kepada kita semua. Untuk apa? Supaya para murid, supaya kita semua yang hadir dalam perayaan ini waspada, hati-hati terhadap kemunafikan orang Farisi. Kemunafikan adalah hidup dengan topeng-topeng. Sekali lagi, kemunafikan adalah hidup dengan topeng-topeng. Tampaknya saleh, tampaknya suci, tampaknya baik di luar, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan iri hati dan dengki. Bersikap munafik adalah indikasi hidup tidak takut akan Tuhan. Sekali lagi, bersikap munafik adalah indikasi hidup tidak terbuka juga untuk roh. Karena apa? Kalau terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada roh, maka ketakutan-ketakutan dalam diri kita akan hilang. Tidak takut akan Tuhan berarti terbuka kepada Roh Kudus yang dapat membaharui hidup kita sehari-hari. Barang siapa yang tidak terbuka kepada Roh Kudus akan sulit bertobat, akan sulit membaharui diri, akan sulit memperbaiki diri. Dan yang pasti orang-orang seperti ini akan mengalami ketakutan dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pagi ini Yesus mengajak kita, Yesus mengundang kita supaya senantiasa hidup dalam sikap tidak takut akan Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti kita menaruh rasa hormat yang tinggi pada Tuhan. Pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita benar dan lurus. Sebab Tuhan yang kita iman, Tuhan yang kita tuhankan adalah yang benar, yang mulia, dan kudus. Dan kehadirannya sungguh menghadirkan kasih dan juga sapaannya sungguh menyempurnakan hidup kita. Maka semakin orang tidak takut dan tidak hormat pada Tuhan, semakin bertambah perbuatan jahatnya dan semakin jauh dari Tuhan. Saya yakin kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita dipanggil untuk tidak takut kepada manusia. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam praktek hidup kita sering lebih takut kepada manusia. Iyakah? Dalam prakteknya kita sering lebih takut kepada manusia karena kita mendapat ancaman, tekanan. Namun katanya tak dapat, meskipun ada tekanan, ada ancaman, namun katanya bahwa tekanan dan ancaman itu tidak dapat menyentuh jiwa kita secara kekal. Sebaliknya, takut kepada Tuhan adalah awal
dari kebaikan. Yang berkuasa atas jiwa dan kehidupan kita adalah Tuhan, bukan manusia, bukan tetangga, bukan famili kita, tapi Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Artinya, jangan biarkan hidup kita takut kepada manusia karena tekanan, karena ancaman, sehingga kita meninggalkan iman kita, keyakinan kita. Sekali lagi, sebagai pengikut Yesus harusnya lebih takut pada Dia yang berkuasa melemparkan manusia ke dalam neraka, karena yang berkuasa atas hidup dan mati kita adalah Allah sendiri. Dan kita boleh melihat, kita boleh merasakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman orang kudus, para martir. Hidup mereka penuh dengan tantangan, kesulitan dan penderitaan, bahkan mati. Tapi mereka tidak takut, mereka tidak gentar. Mereka tahu kepada siapa mereka harus pergi. Mereka tidak takut. Orang kudus, para martir, tahu bahwa kepada Tuhan, kepada Yesus mereka, untuk menyampaikan seluruh harapan dan juga imannya. Yang menjadi kesulitan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan tantangan adalah bagaimana mempertahankan kebenaran dan dengan mengorbankan diri. Jadi, Bapak Ibu, apakah kita mampu mempertahankan kebenaran dengan mengorbankan diri, atau mengorbankan diri karena kebenaran? Jadi, karena kenyamanan, karena untuk mencapai kenyamanan, keenakan, dan kenikmatan, kita bisa menomorduakan kebenaran. Tapi di sini dikatakan, mari kita menomorsatukan kebenaran meskipun kita mengorbankan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau begitu, jadi yang harus kita takuti bukanlah kematian, melainkan penderitaan yang akan dialami oleh semua orang yang menolak Allah, yaitu menolak untuk hidup dalam cinta dan saling melayani, menolak untuk saling menerima kekurangan dan keterbatasan, menolak untuk saling mengampuni, saling menerima kekurangan dan keterbatasan. Inilah katanya yang menakutkan. Orang tidak lagi memiliki cinta, orang lagi tidak membagi cinta. Inilah katanya yang sungguh menakutkan pada zaman ini. Tapi Yesus mengatakan bahwa orang yang menolak untuk hidup dalam cinta, saling mencintai, melayani, akan dikuasai oleh kebencian, balas dendam, egoisme, tidak bisa mengampuni, dan orang-orang demikian sesungguhnya sudah berada dalam siksaan kekal karena meninggalkan Tuhan, karena berpisah dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, ketakutan-ketakutan pasti banyak dalam hidup kita. Saya sebagai uskup, ketakutan saya setiap hari adalah kalau ada WA dari umat melaporkan pastornya. Iya. Saya kalau sudah ada itu tidak bisa tidur saya. Paling takut saya kalau sudah bunyi ponsel saya, ini apa lagi ini? Jangan-jangan ini melapor lagi tentang pastor saya. Itulah ketakutan. Dan banyak hal yang kita alami, mungkin Bapak Uskup Jayapura juga pasti mengalami itu. Ketakutan-ketakutan yang hal seperti ini. Para pastor juga mungkin begitu. Dan kita semua. Ada tingkat-tingkat ketakutan kita yang kita rasakan dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, mari kita berjumpa, kita bertemu dengan sahabat, dengan saudara, dengan kawan kita
yaitu Yesus yang bisa meneguhkan, menguatkan kita dalam ketakutan-ketakutan seperti yang kita alami. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.